Kekerasan di lingkungan pesantren pemirsa masih terus terjadi hingga mengakibatkan korban menderita luka parah bahkan meninggal dunia. Lalu bagaimana pendapat warga terkait kekerasan di lingkungan pondok pesantren ini? Berikut liputan jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juru kamera Mahmud Fauzi dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, kekerasan di lingkungan pondok pesantren akhir-akhir ini masih marak terjadi. Dampaknya tidak jarang menyebabkan korban hingga luka parah bahkan meninggal dunia. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh para korban, namun juga para pelaku yang harus bertanggung jawab secara hukum, bahkan mereka terancam untuk kehilangan masa depannya. Akhir-akhir ini dalam satu tahun terakhir kita melihat beberapa kasus kekerasan yang masih terjadi di lingkungan pondok pesantren. Awal Januari tahun 2024 ini kekerasan di lingkungan pondok pesantren dialami oleh santri di Banyuwangi, Jawa Timur yang meninggal dunia karena mengalami perundungan oleh seniornya 6 hari sebelumnya. Kasus yang kedua di bulan lalu, Desember tahun 2024, ini di Boyolali, Jawa Tengah, ada santri yang mengalami luka bakar. Kemudian kasus yang ketiga di bulan November 2024, ini santri mengalami lumpuh karena dianiaya oleh temannya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab kekerasan terjadi di lingkungan pondok pesantren? Di antaranya ini karena ada rasa senioritas kepada junior, kemudian rasa kecewa atau tidak suka oleh pelaku atau apa yang dilakukan oleh korban, atau juga karena ada barang-barang terindikasi yang dicuri oleh temannya. Ini yang menyebabkan beberapa hal terjadi kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Dampaknya, para korban ada yang mengalami luka parah, kemudian mereka mengalami trauma bahkan hingga meninggal dunia. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren ini menimbulkan rasa was-was, kecemasan di lingkungan masyarakat. Kita akan coba bertanya pendapat Ustadz di Surabaya, Jawa Timur melihat kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren masih cukup marak dan dampaknya dirasakan oleh korban maupun pelaku. Ada Ustadz Mukhlis di sini. Ustadz, melihat kekerasan terjadi di lingkungan pondok pesantren seperti apa? Kalau saya pribadi berpendapat sebenarnya urusan kekerasan itu di segala tempat ada ya, bahkan di antrian atau dimanapun kekerasan ada. Cuman ketika kekerasan ini sudah mulai masuk ke pesantren, maka ini yang harus kita waspadai. Kenapa kekerasan itu bisa masuk ke pesantren, sedangkan yang kita tahu anak yang kita titipkan ke pesantren itu untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, terus kemudian belajar akhlak di sana, ya kan, sehingga kita sebagai orang tua di dalam hati masing-masing di rumah itu tenang. Nah, ketika hal ini terjadi, maka harus ada beberapa hal untuk antisipasi sebenarnya. Tadi sempat disinggung ada rasa khawatir orang tua, padahal seharusnya di pondok pesantren ini belajar begitu ya. Nah, apakah ini kemudian memungkinkan ada orang tua yang akhirnya mempertimbangkan kembali ketika memasukkan anaknya ke pondok pesantren? Ustadz, gimana pendapatnya? Kalau saya pribadi, saya tetap akan memilih pendidikan pesantren itu menjadi pendidikan yang paling bagus untuk mendidik akhlak anak-anak kita. Kalau saya pribadi, saya tidak khawatir. Saya tetap akan memasukkan anak saya itu ke pesantren. Bahkan di umur lulusan SD pun anak saya sudah saya masukkan ke pesantren. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar kemudian pesantren yang kita pilih menjadi pesantren yang tidak kemudian terjadi kekerasan dan lain-lain seperti kasus viral belakangan ini. Kita harus tahu terlebih dahulu rekod daripada pesantren itu. Siapa pengasuhnya, alumni mana, dan bagaimana ketika penerimaan untuk santri baru. Ada pelonco-peloncoannya tidak? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Lalu kemudian sebagai orang tua kita kan harus tahu betul tentang misi visi pesantren itu, untuk kemudian agar anak kita tidak kita salah masukkan ke pesantren. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Nah, pemirsa, tidak hanya pendapat dari Ustadz, ini juga ada masyarakat, orang tua yang kebetulan anaknya juga menuntut ilmu di pondok pesantren. Ada Pak Ahmad di sini. Pak Ahmad, bagaimana pendapat melihat kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi di lingkungan pondok pesantren? Kalau saya melihat kekerasan yang ada di pondok pesantren, ya menurut saya itu ya satu ya dari pengawasan
khususnya pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan dari pihak pesantren itu sendiri. Dan kemudian ada perlindungan hukum lah, sejatinya seperti itu. Dan saya tambahkan untuk orang tua yang merasa khawatir, sekali lagi tidak usah khawatir. Apa yang disampaikan Ustadz tadi, visi dan misinya itu yang perlu kita lihat. Kalau kita mau memondokkan anak kita ke pesantren, kita harus tahu persis visi dan misinya itu. Insya Allah anak kita yang di pondok pesantren itu tidak akan salah. Terima kasih Pak Ahmad. Pemirsa, memang kalau kita melihat fenomena kekerasan di lingkungan pondok pesantren ini menjadi harapan kita bersama ada solusi konkret yang diberikan oleh pemerintah, namun juga disampaikan oleh Ustadz maupun juga Pak Ahmad bahwa harus ada filter yang dilakukan oleh orang tua apabila memilih pondok pesantren, nantinya anaknya akan disekolahkan begitu ya di lingkungan pondok pesantren. Dari Surabaya, Belinda Firda, Mahmud Fauzi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.